Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021500050 dan berasal dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengoperasikan SPSS untuk mencari deskriptif data dan uji normalitas. Nah, untuk lebih jelasnya, harap simak video ini sampai habis ya. Terima kasih. Yang pertama, pastikan kamu sudah memiliki data untuk diuji dan juga sudah menginstal aplikasi SPSS. Langkah awal yaitu, mari kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 20 ya teman-teman. Saat kita buka biasanya akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa langsung kita klik cancel. Lalu akan ditampilkan data view. Nah, data view ini bisa kita isi untuk mengisi datanya ya teman-teman. Nah, sementara untuk mengisi judul dari datanya, kita bisa mengisi variable view. Jadi setelah tampilan ini bisa langsung kita klik di bagian bawah, kita klik yang sebelah kanan variable view. Dan ini adalah tampilan dari variable view. Di sini ada name. Di name ini bisa kita isi kode dari judul data yang ingin kita masukkan. Seperti tadi contohnya motivasi kerja X1. Jadi kita bisa ketik X1 di kolom name. Setelah itu kita enter, lalu kita tulis lagi di bagian label tulisan motivasi kerja. Jadi label ini seperti penjelas dari judul yang ingin kita uji gitu. Nah, terus bisa klik lagi di nomor 2 kita tulis X2, lalu kita enter dan di labelnya kita tulis disiplin kerja. Berikutnya adalah tampilan dari variable view yang sudah diisi ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mengisi variable view-nya terlebih dahulu. Di sini di name ada X1, lalu juga di labelnya saya tulis motivasi kerja. Di nomor 2 saya tulis X2 dan di labelnya disiplin kerja. Lalu di nomor 3 saya tulis Y, lalu di labelnya adalah kinerja karyawan. Nah, setelah mengisi variable view, maka selanjutnya kita bisa mengisi data yang ingin kita uji di data view. Judul data view sendiri juga sudah berubah ya. Di sini ada tulisan X1, X2 dan juga Y. Jadi kita bisa langsung mengisi data berdasarkan judulnya. Seperti motivasi kerja kita isi di X1 dan juga disiplin kerja kita isi di X2 dan kinerja karyawan kita isi di kolom Y. Berikut ini tampilan data yang sudah kita isi. Setelah itu kita harus mencari deskriptif data dengan mengklik analyze, deskriptif statistik dan frekuensi. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita harus memindahkan setiap variabel yang ada di kolom kiri ke kolom kanan dengan cara mengklik tiap variabelnya, lalu klik panah. Jika semua variabel sudah pindah ke kolom kanan seperti gambar, maka selanjutnya kita bisa langsung klik menu statistik. Nah, dalam kolom ini kita bisa memilih ingin mencari informasi tentang apa dari data yang kita cantumkan. Seperti contohnya teman-teman ingin mencari data rata-rata, maka bisa diklik terus juga misalkan data minimum dan maksimum, bisa diklik minimum dan maksimum. Di sini saya mengklik semua kotak karena saya ingin mengetahui semua informasi dari data yang saya cantumkan. Jika sudah mengklik semua informasi dari data, maka kita bisa langsung klik continue. Kemudian tampilannya akan kembali seperti ini. Lalu kita bisa klik charts agar kita bisa melihat diagram dari hasil data kita. Selanjutnya kita bisa pilih diagram dalam bentuk apapun, lalu kemudian klik kotak yang ada di bawah di checklist gitu ya teman-teman. Kemudian bisa langsung klik continue. Karena kita sudah mengatur tentang informasi data yang ingin kita cari, maka kita bisa langsung klik OK. Lalu kita akan menunggu beberapa menit atau beberapa detik dan akan muncul hasil informasi data yang kita cari. Di tampilan hasil ini, jika kita scroll ke bawah akan menampilkan informasi lebih lanjut mengenai data. Dan berikut ini adalah data lanjutan tentang disiplin kerja.
Lalu, gambaran ini adalah informasi mengenai variabel kinerja karyawan. Dan ketika kita scroll ke bawah, juga akan muncul gambar diagram dari data kita. Dan ini adalah gambar diagram dari motivasi kerja atau X1. Berikutnya juga merupakan diagram dari disiplin kerja atau X2. Dan yang terakhir adalah gambar diagram dari kinerja karyawan atau Y. Selanjutnya, mari kita mencari normalitas data. Dan tampilan ini cukup di-minimize saja. Setelah di-minimize, kita akan kembali ke tampilan data view. Lalu kita bisa klik analyze lagi dan non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan pilih one sample key as. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jika variabelnya masih berada di kolom kiri, maka teman-teman bisa pindahkan semua variabelnya ke kolom kanan. Lalu perhatikan juga checklist yang ada di bawah. Jika checklistnya sudah di kotak normal, maka bisa langsung klik OK. Dan hasilnya pun akan muncul seperti ini. Setelah hasilnya ditemukan, kita dapat langsung membuat interpretasi data. Dan interpretasi sendiri merupakan penjabaran, jadi hasil-hasil dari data yang sebelumnya kita cari bisa langsung kita jabarkan. Pertama, siapkan blank dokumen dalam Word karena di sini saya akan menjabarkan semuanya dalam bentuk Word. Namun jika teman-teman ingin penjabarannya dalam bentuk PDF, teman-teman bisa langsung mengubah dari Word ke PDF. Lalu kembali ke aplikasi SPSS dan buka hasil yang sempat tadi kita minimize dan copy table hasil data. Bisa dengan cara Ctrl+C atau klik kanan lalu pilih copy. Lalu paste tabel di Word, kemudian berikan garis pembatas di bawah tabel. Setelah itu susunlah interpretasi dari data seperti gambar di samping ini. Ini adalah interpretasi dari hasil statistik, yaitu dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk motivasi kerja atau X1 didapat nilai rata-rata atau min senilai 81,840, standar error of mean senilai 1,492, median senilai 86,000, modus senilai 90,00, standar deviasi senilai 10,550, variasinya senilai 11,321, range-nya senilai 30,00, nilai terkecilnya senilai 62,00, dan nilai terbesarnya senilai 92,00. Lalu jumlah keseluruhannya adalah 4092,00. Sementara untuk variabel disiplin kerja atau X2 didapat nilai rata-rata atau min senilai 82,800, standar error of mean senilai 1,206, median senilai 86,000, modus senilai 86,000, standar deviasi senilai 8533, lalu variasinya senilai 72,816, range-nya senilai 24,000, nilai terkecilnya yaitu 68,000, nilai terbesarnya senilai 92,000, dan jumlah keseluruhan dari disiplin kerja adalah 4140,00. Lalu untuk variabel kinerja karyawan atau Y didapat nilai rata-rata atau min senilai 82,360, standar error of mean senilai 1,404, median senilai 86,000, modus senilai 86,000, standar deviasi senilai 9,927, variasi senilai 98,562, range senilai 30,000, nilai terkecil senilai 62,000, nilai terbesar yaitu 92,000, dan jumlah keseluruhannya adalah 4118,000. Dan berikut ini merupakan interpretasi dari hasil motivasi kerja, yaitu dari tabel di samping ini dapat dideskripsikan bahwa nilai 62,00 ada sebanyak 6 atau senilai 12% dari jumlah data. Nilai 68,00 ada sebanyak 6 juga atau 12% dari jumlah data.
Sementara nilai 76,00 ada sebanyak 5 buah atau 10% dari jumlah data, dan nilai 86,00 ada sebanyak 9 buah atau 18% dari jumlah data. Nilai 88 ada sebanyak 7 atau senilai 14% dari hasil data atau dari jumlah data, dan nilai 90,00 sebanyak 11 buah atau 22% dari jumlah data, dan nilai 92,00 ada sebanyak 6 buah atau 12% dari jumlah data. Total dari data-data yang disebutkan ada 50 data dan berjumlah 100%. Selanjutnya adalah hasil interpretasi dari hasil disiplin kerja, yaitu pada tabel di samping dapat dideskripsikan bahwa nilai 68 ada sebanyak 9 buah atau 8% dari jumlah data. Nilai 76 ada sebanyak 8 buah atau 16% dari jumlah data. Nilai 86 ada sebanyak 13 buah atau 26% dari data. Dan nilai 88 ada sebanyak 3 buah atau 6% dari jumlah data. Sementara nilai 90 ada sebanyak 13 atau 26% dari jumlah data. Dan yang terakhir nilai 92 ada sebanyak 4 buah atau 8% dari jumlah data. Maka total semua data adalah 50 data dan bernilai atau berjumlah 100%. Selanjutnya adalah interpretasi dari hasil kinerja karyawan. Dari tabel di samping dapat dideskripsikan bahwa nilai 62 ada sebanyak 5 buah atau 10% dari jumlah data, sementara nilai 68 ada sebanyak 5 buah atau 10% dari jumlah data. Nilai 76 ada sebanyak 6 buah atau 12% dari jumlah data. Nilai 86 ada sebanyak 11 buah atau 22% dari jumlah data. Nilai 88 ada sebanyak 8 buah atau 16% dari jumlah data. Nilai 90 ada sebanyak 9 buah atau 18% dari jumlah data. Dan nilai 92 ada sebanyak 6 buah atau 12% dari jumlah data. Maka total dari semua data ada 20, maksud saya ada 50 dan berjumlah 100%. Dan berikut ini adalah gambar dari diagram motivasi kerja atau X1. Berikutnya adalah interpretasi dari diagram disiplin kerja, dan di sini ada gambaran dari diagram disiplin kerja atau X2. Dan berikut adalah gambar diagram dari kinerja karyawan atau Y. Dan berikut adalah interpretasi dari uji normalitas data. Dan kita cantumkan tabelnya. Dari tabel di samping, skor asumsi itu dari variabel motivasi kerja atau X1 didapat nilai 0,000 yang paling bawah ya teman-teman. Lalu kita bandingkan dengan 0,5 dan hasilnya lebih kecil. Otomatis variabel motivasi kerja atau X1 berdistribusi tidak normal. Lalu untuk variabel disiplin kerja atau X2 juga senilai 0,000 dan kita bandingkan dengan 0,5, hasilnya adalah lebih kecil. Dengan begitu, maka variabel disiplin kerja berdistribusi tidak normal. Sementara variabel kinerja karyawan atau Y dari hasil di atas diperoleh juga nilai 0,00 dibandingkan dengan 0,05, maka hasilnya lebih kecil. Dengan demikian variabel kinerja karyawan berdistribusi juga tidak normal. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.